Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan wacana libur sekolah yang akan diberlakukan selama bulan Ramadan. Bersama dengan saya saat sekarang Muhammad Wajri, salah seorang asesor dari Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Dasar Menengah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Wajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Kak Fit. Ya, ada wacana yang sudah berkembang saat sekarang bahwa akan dilaksanakan 1 bulan libur di bulan Ramadan. Bagaimana respon dari asesor sendiri melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, ini kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang ya, Kak Fit. Kalau kita melihat dari sudut pandang keagamaannya justru bagus karena kita bisa lebih fokus untuk beribadah, kemudian kita bisa juga memanfaatkan waktu libur ini untuk menjalin tali silaturahmi kita yang terputus ke teman-teman, keluarga, dan sanak saudara. Namun tetapi kita harus perlu perhatikan terkait kalender akademik. Karena kalender akademik ini akan berpengaruh kepada jumlah jam proses belajar mengajar, Kak. Ini yang perlu kita perhatikan sama-sama. Karena kita butuh jam efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran atau menyelesaikan materinya. Seperti itu, Kak Fit. Ya, berarti kalaupun terjadi libur ini dengan pengharapan bahwa ada proses pergantian jam belajar yang bisa mencapai target kurikulum begitu. Betul, jadi kita sebagai pendidik harus bisa melihat ini sebagai sebuah tantangan di mana kita bisa mengambil jam-jam tertentu nanti untuk menggantikan apabila memang ini terjadi ya atau sudah fix untuk dijadikan libur ini 1 bulan penuh, berarti kita harus mengambil jam-jam tertentu nanti pada saat di luar jam Ramadan untuk menutupi kekurangan ini, Pak Kafid. Kemudian mungkin bisa juga sebenarnya kita memanfaatkan teknologi, Kafid. Jadi bukan hanya sekedar libur, tapi kita mungkin bisa memanfaatkan tugas-tugas Ramadan ini di bulan Ramadan ini memberikan tugas-tugas online atau seperti Google Classroom. Kita mungkin menyuruh siswa untuk belajar mandiri sehingga tidak lupa akan pelajarannya, Kak Fit. Ini jangan sampai dia lupa, kan lupa akhirnya nanti susah lagi untuk menyesuaikan di jam aktif per pembelajaran gitu. Iya, berarti setidaknya yang diinginkan adalah target kurikulum tercapai dengan jumlah jam yang ada dan juga kemudian materi-materi bisa terselesaikan dengan baik tanpa kemudian menafikan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah begitu ya. Betul sekali, Kak Fit. Jadi ini penting bagi kita untuk melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, orang tua, guru, kepala sekolah, dan semua stakeholder dalam menerapkan ini. Karena ini mungkin pernah ya terjadi sebelumnya, Kak Fit, dan perlu kita mungkin lagi untuk menyesuaikan atau adaptasi dengan perubahan kalau memang ini terjadi nantinya, Kak Fit. Nah, kedepannya yang diharapkan tentunya supaya pembelajaran ini bisa efektif, efisien tanpa kemudian juga menimbulkan efek yang tidak menyenangkan pastinya ya. Kita sangat berharap bahwa pendidikan atau target-target pencapaian pendidikan di sekolah itu akan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kira-kira apa yang harus dilakukan jika memang harus diberlakukan 1 bulan libur di bulan Ramadan? Ya, yang pertama mungkin kita harus melihat prioritas kita. Misalnya kita menentukan sebagai guru ya, kalau misalnya kita dari sudut pandang guru, kita menentukan apa-apa saja yang akan dikerjakan pada bulan Ramadan itu. Misalnya dalam segi kegiatan keagamaan, itu kan biasanya kalau kita melihat di zaman dulu itu kan ada namanya buku amali Ramadan. Itu bisa menjadi penilaian tertentu karena itu sudah masuk penilaian di karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga bisa menilai dari ekstrakurikulernya, Kak. Jadi misalnya dia melakukan kegiatan-kegiatan positif, itu mungkin nanti bisa jadi sudut pandang kita sebagai guru untuk menilai nanti dari keseluruhan pembelajaran. Kemudian dari segi siswanya ini jangan sampai kita terlena tidak melakukan pembelajaran di bulan Ramadan, hanya malas-malasan main game dan tidak memanfaatkan libur ini untuk kegiatan keagamaan dan belajar. Saya rasa penting bagi kita untuk sebagai seorang pembelajar ini untuk memaksimalkan di bulan suci Ramadan ini membangun silaturahmi, kemudian itu yang terpenting, Kak Fit, membangun juga hubungan kita kepada yang di atas ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya barangkali untuk orang tua siswa, kira-kira ada yang ingin disampaikan, Bung Majdi? Ya, buat orang tua siswa itu kita sebagai orang tua yang bijak jangan cuma mengharapkan terbaik dari segi akademik, tapi kita melihat juga dari
segi religinya anak-anak ya. Saya sebenarnya sangat senang ini Bu Kafit ketika ada libur Ramadan seperti ini kan. Kalau bagi saya sendiri ini kita bisa betul-betul ibadah. Dari orang tua mungkin kita bisa yang dulunya susah sholat berjamaah bareng, kita bisa sholat jamaah bareng, puasa bersama sama anak-anak. Kemudian kita bisa lebih banyak quality time dengan keluarga itu ya dari orang tua. Dan jangan lupa tetap belajar di sekolah, di rumah maksud saya, untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah seperti itu, Kak Fit. Oke, baik. Terima kasih ya atas wawancara singkatnya nih Bung Wajri bersama dengan RRI. Siap, Kak Fit. Sukses selalu RRI, sukses selalu mengudara. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.